Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar oleh Sawiyah SPD dari SD Negeri 057224 Palugusta, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten. Pada pelatihan ini terdapat 5 modul yang akan dipahami. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Adapun yang saya pahami dari modul 1 ini yaitu sebagai pendidik tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia merdeka yang hidupnya berstandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Berbeda pendidikan zaman sekarang dengan zaman dulu, di mana guru harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi di dunia, seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Guru harus mampu menguasai metode digital tersebut. Sebagai guru harus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berharga bagi murid. Pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Adapun poin penting yang saya dapat antara lain, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun pendidikan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada murid sehingga dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Manusia yang merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Pada modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun beberapa poin penting yang saya dapat antara lain, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun poin penting yang saya dapat ialah budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Pada modul 5, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun poin penting yang saya dapat ialah
Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan membantu peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Setelah menyimak paparan ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Ada sedikit pertanyaan yang perlu teman-teman isi melalui link form umpan balik yang telah tercantum di deskripsi. Jangan lupa respon ya yang ada di link deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.